Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi begini, kalau sudah kita ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah SAW, maka kita nggak akan noleh yang lain. Mau ada orang bisa ke Mars, ke Jupiter, ke planet Pluto, Neptunus, terserah. Mau ada orang bisa terbang, ada orang bisa masuk ke dalam bumi, nggak ngurus. Kalau ada orang bisa menghilang nembus tembok, nggak ngaruh. Kalau ada orang bisa kebal diberondong dengan meriam, nggak ngaruh. Kita nggak akan noleh, nggak akan lihat semua itu, nggak akan lihat. Yang akan kita lihat Nabi Muhammad SAW. Yang akan kita lihat Rasulullah SAW. Ini benerin dulu. Kalau udah benerin ininya, arahnya udah bener, selesai hidup, mesti enak. Nggak mungkin tidak enak. Nah, tapi sayang kok kita hidup kurang percaya sama Nabi, percaya sama yang lain. Hidup ini kurang pede dengan nabinya, pede dengan yang lain. Oh naudzubillah min dzalik. Nabimu ini Muhammad SAW, Rasulullah baginda Muhammad SAW, coba lihat. Kalau urusan antariksa ini sampai hari ini yang mau mendarat di bulan masih gagal. Dan NASA kekurangan dana. NASA ini mencoba mendaratkan manusia lagi ke bulan. Menurut berita yang beredar, NASA kekurangan dana. Gitu sudah gaya mau ke planet Mars. Bulan yang dekat saja masih gagal, sudah gaya mau ke planet Mars. Dan Anda percaya. Dan gumunan, Mars luar biasa. Mars. Nanti kalau bumi hancur, Mars ada. Ini kan geblek. Bumi hancur, Mars ada. Kalau bumi hancur, Mars hancur duluan. Bumi ini yang paling akhir, yang lain hancur duluan, remuk semua. Kalau kiamat N, bumi N semua N, selesai. Makanya kamu nggak usah ngurus yang lain, karena Nabi muda sampai 7 lapis langit nembus, 7 lapis langit sampai ujungnya jagat raya, dan kemudian ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akidahmu dibenerin. Jangan bilang Allah ada di sana, ngawur. Allah bukan ada di Sidratul Muntaha, tapi itu tempat bagi Nabi untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Musa dikasih bukit Tursina untuk bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita dikasih Ka'bah untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita di kampung-kampung dikasih masjid, dikatakan rumahnya Allah buat kita ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di situ Allahnya, karena Allah tidak bertempat pada suatu pun, dan tidak ada suatu yang menempati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari dilingkupi oleh makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Jelas? Makanya kalau ada paham-paham yang gak beres, Allah di arsy, Allah di langit, arsy di atas lah langit. Jadi Allah duduk di arsy. Na'udzubillah min dzalik. Ini pemahaman jeglek saudara-saudara. Hati, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sampai di sini jelas? Sabar. Ini baru prolog tingkat awal, tapi nanti saya mau langsung loncat kepada akhir. Karena kalau harus giring ngalor ngidul ngetan ngulon sampai subuh nanti ini. Ya sampai subuh. Kalau yang muda saya yakin kuat, yang tua jauh lebih kuat. Saya yang nggak kuat. Saya yang nggak kuat. Nah kalau kita udah paham, Nabi kita udah nembus 7 lapis langit, nembus 7 lapis langit. Urusan bicara, Nabi bukan cuma bicara dengan manusia dan jin. Bicara dengan manusia dan jin itu biasa. Bicara dengan malaikat itu biasa. Nabi gunung diajak bicara. Gunung. Sejak kapan gunung bisa jatuh cinta? Gunung jatuh cinta. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud itu gunung yang kami cintai dan dia mencintai kami. Rasulullah cinta sama gunung, Masya Allah. Cinta beneran, bisyuur, punya perasaan, dan gunungnya punya perasaan cinta. Bagaimana Rasul menemukan kehidupan di dalam batu? Pohon. Sejak kapan ada pohon bisa jalan? Kalau di pot kamu angkat, iya jalan. Ini enggak pohon, dipanggil sama Nabi, sini, pohonnya jalan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Benar
benar-benar jalan keluar. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya, Masya Allah, dalam kitab Maulid Simtudurar dan kitab Maulid yang lain, dalam berbagai hadis, ketika Nabi lahir, Nabi Muhammad SAW, cahayanya Rasulullah membuat seisi ruangan di mana Rasul dilahirkan bisa melihat yang jauh menjadi dekat. Bintang-bintang di langit seakan-akan ada di pangkuan. Istana yang ada di Busra, yang ada di Suriah, tampak di depan mata. Padahal temboknya masih ada. Temboknya enggak jebol, tapi istana itu mendekat, bintang mendekat. Rasul menciptakan yang namanya Stargate, saudara-saudara. Cahaya yang kalau melangkah nyampe tujuan. Kalau melangkah sampai tujuan. Rasulmu mutakhir, wal awal wal akhir. Dia nabi yang pertama dan juga yang terakhir. Semua ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu udah paham Rasulmu yang paling hebat, Rasulmu yang paling luar biasa, Rasulmu yang paling top, maka jangan lihat siapapun, pakar sehebat apapun, gak sama dengan Rasul, buang. Boleh orang lain pakai, kamu jangan pakai. Kamu bisa katakan, silahkan Bapak kalau mau pakai dia, maaf saya tidak, saya mau ikut Nabi saja, selesai. Sanggup? Sanggup? Termasuk diantaranya, Nabi tidak mendidikmu jadi karyawan, Nabi pengen kamu jadi bos. Ya ini nggak enak nih, karena kebanyakan karyawan ini. Bukan merendahkan karyawan, enggak, tapi Nabi pengen muslim jadi bos, bukan jadi karyawan, biar yang lain yang jadi karyawan. Makanya kalau kita lihat sejarahnya sahabat dan tabi'in, itu di zamannya tabi'in toko-toko walaupun azan tetap buka. Walaupun azan waktu sholat tokonya masih buka. Kenapa? Yang jaga non muslim, muslimnya ke masjid. Yang jaga toko non muslim. Kok bisa? Iya, karena muslimnya bos, bosnya ke masjid, karyawannya jaga toko. Zaman sekarang kebalik, bosnya nggak ke masjid, karyawannya juga enggak ke masjid, tokonya buka, bosnya non muslim, karyawannya muslim. Penurunan, kualitasnya nurun. Makanya dari kecil Nabi SAW sudah diajari kerja, menggembala kambing bil ujrah. Lihat kitab Irsyadul Mukminin, disebutkan di situ. Waktu kecil bil ujrah, diupah, dilatih kerja. Setelah itu naik pangkat, berdagang, ekspor impor keluar negeri, ekspor impor keluar negeri. Umur 25 tahun menikahi wanita terkaya di Jazirah Arab. Kamu umur 25 tahun, siapa yang kamu nikahi? Siapa? Belum ada, bahkan sering ditolak. Ya wajar ditolak, nggak punya apa-apa kok, nggak punya apa-apa. Rasulullah SAW dilamar, lah kenapa? Ganteng, pinter, soleh, fulus. Ganteng, pinter, soleh, duit banyak, siapa yang nggak mau? Bu, ya, ibu jawab itu. Kalau ada laki-laki ganteng, pinter, soleh, duitnya banyak, ngelamar anak ibu, dikasih atau ditolak? Lemparkan. Bukan cuma dikasih, lemparkan, ambil anakku, ambil anakku. Nabi SAW mengajarkan umur 25 tahun sudah sukses menikahi wanita terkaya, dan beliau punya kekayaan yang luar biasa. Makanya setelah itu Nabi Muhammad SAW ya hidupnya banyak merenung. Dunia udah turah-turah, dunia udah turah-turah, sisa-sisa banyak, makanya dibagi-bagi, nggak penting. Duit nggak manfaat, ngapain ambil nggak penting. Udah menemukan tingkat kepuasan yang luar biasa, yaitu apa? Tidak membutuhkan dunia, ambil semua itu. Saya ngomong begini cuma mau ngasih tahu Rasulmu itu luar biasa. Jangan nyontoh yang lain, jangan nyontoh yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Oke, masih ada 20 menit. 10 menit yang ini saya akan mulai masuk ke topiknya. Tadi belum loh, belum. Itu tadi baru ngasih tahu kalau nabimu luar biasa. Nah Allah bilang nabimu yang luar biasa ini itu sudah
yang paling top buat kamu jadikan contoh ya beliau, bukan yang lain, bukan yang lain. Sekarang saya mau nanya, pengen sukses atau gagal? Pengen sukses atau gagal? Jawab dengan jujur. Tolak ukur barometer kesuksesan menurutmu apa? Sampai di sini pasti puyeng semua orang. Ya kalau duitnya banyak beb, sukses. Ya kalau suaminya ganteng beb, sukses. Kalau istrinya cantik, sukses. Kalau anaknya banyak, sukses. Kalau dia bisa jadi presiden, sukses. Dia bisa jadi jenderal, sukses. Buat yang namanya polisi, buat yang namanya TNI, bisa jadi jenderal, sukses. Buat namanya pejabat, jadi presiden, sukses. Sukses itu pokoknya punya yang lebih dari orang lain dalam materi, sukses. Masya Allah. Sa'no, pemahaman gagal. Pemahaman gagal ini pemahaman kufar, pemahaman orang-orang yang gak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Pemahaman Nabi Muhammad SAW, sukses adalah jika kamu punya 2 kalimat syahadat, kamu sukses. Selesai. Saya nanya, punya 2 kalimat syahadat enggak? Punya. Berarti kamu sukses enggak? Sukses. Yang enggak punya 2 kalimat syahadat, menurut Allah, menurut Nabi Muhammad SAW, gagal. Kok pandangannya seperti orang enggak sukses, kenapa? Kamu sudah sukses, cuman tingkatan sukses itu bertingkat-tingkat. Yang kedua, sukses gak kenal yang namanya duit. Nah kalau sukses diukur duit, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala yang dapat salam langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketika meninggal gak punya duit, bahkan 3 tahun makannya rumput, 3 tahun makannya rumput, duitnya habis, akhir umurnya miskin semiskin-miskinnya. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala, wanita yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sukses ukurannya bukan duit, tapi sukses adalah kenal Allah. Kenal Allah. Kamu kaya, kenal Allah, sukses. Kamu miskin, kenal Allah, sukses. Yang repot, udah miskin gak kenal Allah, mu'adzab ini. Itu namanya gagal kuadrat. Miskin gak kenal Allah, kaya kenal Allah, sukses double. Udah kaya kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya kalau orang sukses adalah orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita kenal Allah plus. Kenapa? Kita kenal Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Yang lain kenal Allah lewat Nabi Musa, lewat Nabi Isa, lewat Nabi Nuh, lewat Nabi Ibrahim, lewat nabi-nabi yang lain. Kita lewat Nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya selanjutnya, ibu-ibu, bu, jadi ibu kalau punya suami, suaminya miskin tapi rajin baca maulid, sukses atau gagal bu? Gagal. Tuh, cara pandang ibu-ibu salah. Walaupun suamimu miskin, gak punya duit, tapi dia rajin ikut maulid, berarti kamu sukses. Punya suami yang baik, punya suami yang baik. Bukan ukurannya duit, bukan harta, tapi kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, mulai naik dikit, mulai naik sedikit. Sekarang saya mau nanya, tapi tolong dijawab jujur, boleh? Dalam kehidupan hari-hari, tiap hari, mana yang lebih sering Anda rasakan, sukses atau gagal? Gagal, langsung ukurannya duit lagi, betul kan ya? Betul kan? Jadi yang kamu jadikan tolak ukur itu bukan Rasulullah, yang kamu jadikan tolak ukur itu nggak jelas. Ini bukan ajarannya Allah, bukan ajarannya Rasulullah, bukan ajarannya Anbiya wal Mursalin, ajarannya setan. Tolak ukur adalah duit, harta, pangkat, jabatan, kekayaan. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya tadi kalian menjawab, alhamdulillah beb tiap hari sukses, sholat 5 waktu, malam Jumat maulid,
Satu hari sholawat 50.000 kali. Masya Allah. Ya kan cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin 50.000 kali gitu kan ya. Oh ini namanya pokil bahasa Jawanya ya. Curang ini ya curang, tapi niatnya kuat, kuat, semangatnya tinggi. Saya alhamdulillah tiap hari itu ibadah walaupun nggak punya duit, sukses. Mana yang jawab seperti itu? Tadi langsung kepalanya mengatakan gagal. Gara-gara apa? Hutang nggak kebayar, duit nggak punya, betul? Terus ya susah nggak berhenti, musibah silih berganti, berganti. Yang dirasakan seperti itu, seperti itu. Tapi punya 2 kalimat syahadat tadi yang nilainya nggak terukur, nggak kerasa. Punya sehat yang nilainya nggak terukur, nggak terasa. Kenapa? Hatinya nggak kenal Allah. Kalau hatinya kenal Allah, walaupun nggak punya kertas, nggak punya angka, nggak punya duit, dia akan berkata, mata saya ini mau dibeli berapa? Nggak saya kasihkan. Mahal ini. Orang yang matanya sakit, dia akan rela mengeluarkan duit berapapun agar matanya bisa melihat. Kalau dia punya duit. Orang yang kakinya sakit gak bisa jalan, kalau dia punya harta sebanyak apapun, dia akan habiskan hartanya agar bisa jalan.